Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para pecinta matematika, saya Anna Khofifatul Rizky mewakili teman-teman saya untuk membuka presentasi online. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas D semester 5 YIN Syekh Nurjadi Cirebon akan membahas mengenai fungsi sebaran binomial. Dengan nama kelompok yang pertama ada Nur Hasanah, Nur Amalia Nazifah, Meli Sofyani Solihah, Hilya Arum, Anna Khofifatul Rizky, Nur Amalia, Nurul Aulia, Diana Pragusti. Dengan submateri yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian distribusi binomial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anna Khofifatul Rizky. Yang kedua ada ciri atau karakteristik yang akan dijelaskan oleh Meli Sofyani Solihah. Yang ketiga ada syarat yang akan dijelaskan oleh Nurul Aulia. Yang keempat ada formulasi yang akan dijelaskan oleh Hilya Arum. Yang kelima ada distribusi binomial kumulatif yang akan dijelaskan oleh Diana Pragusti. Yang keenam ada min yang akan dijelaskan oleh Nur Amalia. Yang ketujuh ada varians yang akan dijelaskan oleh Nur Hasanah. Yang kedelapan ada simpangan baku yang akan dijelaskan oleh Nur Amalia Nazifah. Yang pertama ada pengertian dari distribusi binomial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam teori probabilitas, statistik, dan statistika, distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Oleh karenanya, distribusi ini disebut sebagai distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli atau binomial disebutnya adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N percobaan, ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi binomial digunakan untuk data diskrit dan bukan data kontinu. Contoh dari distribusi binomial yaitu yang pertama, ada peristiwa pelemparan mata uang logam yang dilambungkan beberapa kali. Yang kedua, ada kejadian sukses atau gagal calon pegawai dalam psikotes. Yang ketiga, ada kejadian saat tes masuk perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya. Oke. Materi selanjutnya yaitu ada ciri atau karakteristik yang akan dibahas oleh teman saya, Meli Sofyani Solihah. Ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki 2 kategori hasil, yaitu sukses atau gagal, yang dapat kita tuliskan dengan ruang sampel S untuk sukses dan G untuk gagal. Yang kedua, setiap eksperimen memiliki hasil eksperimen yang bersifat independen, yaitu hasil dari setiap percobaan tidak akan mempengaruhi percobaan lainnya. Yang ketiga, probabilitas atau peluang percobaan dikategorikan sukses harus sama bagi setiap percobaannya. Yang keempat, eksperimen terdiri atas banyaknya N yang merupakan bilangan tetap bagi setiap percobaan. Yang kelima, jumlah dan banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Yang keenam, percobaan yang berulang adalah percobaan saling lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dari distribusi binomial.
Syarat dari distribusi binomial itu sendiri ada 3. Nah, syarat yang pertama, jumlah percobaan yang dilakukan merupakan bilangan bulat. Contohnya, pelemparan sebuah mata uang sebanyak 2 kali percobaan. Nah, tidak mungkin kan pelemparan sebuah mata uang itu dilakukan sebanyak 2,5 kali. Nah, baik, lanjut ke syarat yang kedua, yaitu percobaan yang dilakukan hanya menghasilkan 2 hasil kemungkinan. Contoh dari hasil kemungkinannya ada sukses dan gagal, atau cewek cowok, laki-laki perempuan, baik buruk, atau keadaan baik sama rusak, seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat yang ketiga, yaitu peluang sukses suatu percobaan bernilai sama. Semisal kita mempunyai koin dengan sisi angka dan sisi gambar, kemudian kita akan melakukan percobaan pelemparan sebanyak 3 kali. Misalkan pelemparan pertama muncul sisi angka, maka peluang dari muncul sisi angka tersebut bernilai setengah. Nah, kemudian pada percobaan kedua ternyata muncul sisi angka lagi. Nah, peluang dari muncul sisi angka pada percobaan kedua pun akan tetap bernilai setengah, tidak bisa bertambah gitu. Jadi peluang sukses pada setiap percobaan itu pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi seperti itu syarat-syarat dari distribusi binomial. Sekian penjelasan dari saya, dilanjut ke materi berikutnya. Perkenalkan, saya Hilih Arum. Di sini saya akan menjelaskan formulasi fungsi sebaran binomial. Formulasi fungsi sebaran binomial. Binomial terdiri dari 2 suku kata, yaitu bi yang artinya 2 dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, fungsi binomial terbagi menjadi 2 kemungkinan hasil, yaitu berhasil atau gagal. Rumus fungsi sebaran binomial yaitu Px sama dengan n faktorial per n dikurangi x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat n dikali q pangkat n dikurangi x. Dengan keterangan n sama dengan banyaknya percobaan, x sama dengan banyaknya sukses dari n kali percobaan, ps sama dengan probabilitas sukses sama dengan p, dan pf sama dengan probabilitas gagal sama dengan 1 dikurangi P sama dengan Q. Nah, ini ada contoh soal. Suatu koin dilempar sebanyak 3 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 2 angka. Penyelesaiannya yaitu ruang sampel dari pelemparan satu koin sebanyak 3 kali adalah S sama dengan angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka-gambar angka, gambar angka-angka, gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, dan gambar-gambar gambar. Dengan demikian, N sama dengan 3, X sama dengan 2, P sama dengan 1/2, dan Q sama dengan 1/2. Lalu substitusikan ke rumus. Nah, rumusnya yaitu Px sama dengan N faktorial per N dikurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat N dikali Q pangkat N dikurangi X. Sehingga P2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 1 sama dengan 3/8 sama dengan 0,375. Jadi, peluang mendapatkan tepat 2 angka adalah 0,375. Contoh soal yang kedua. Sebuah koin dilempar 5 kali. Peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah, penyelesaiannya yaitu peluang mendapatkan gambar pada setiap pelemparan adalah N sama dengan 5, X sama dengan 3, P sama dengan 1/2,
dan Q sama dengan 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Lalu substitusikan ke rumus. Px sama dengan N faktorial per N dikurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat N dikali Q pangkat N dikurangi X. Sehingga P3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 1/8 dikali 1/4 sama dengan 10/32 sama dengan 0,312. Jadi, peluang mendapatkan sisi gambar tepat 3 kali adalah 0,312. Selanjutnya, saya Diana Prabusti akan membahas tentang probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitung dengan menggunakan rumus PBK sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N dikali P dalam kurung X sama dengan X sama dengan X dengan X sama dengan 0 PX P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2 ditambah titik-titik ditambah P dalam kurung X sama dengan N atau tak terhingga ya. Langsung aja biar paham kita masuk ke contoh soal. Yang contoh soalnya, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Pertanyaannya, hitunglah probabilitas yang A paling banyak 2 orang lulus, yang B yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang, yang C paling sedikit 4 di antara yang lulus. Kita langsung aja ya bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang paling banyak 2 orang yang lulus. Di sini kita diketahui kan banyak mahasiswanya berapa? 5. Berarti N sama dengan 5. P itu peluang probabilitas kelulusannya berapa? 0,7. Q itu selisih dari 1 dikurangi 0,7 jadinya 0,3, dan X sama dengan 0,1 dan 2. Karena di sini yang paling banyak lulus adalah 2 orang. Kemudian lanjut ke P dalam kurung X kurang dari 2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 ditambah P dalam kurung X sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X sama dengan 2. Kemudian kombinasi dari 5, 0 dikali P pangkat 0 dikali Q pangkat 5 min 0 ditambah kombinasi dari 5 dan 1 P pangkat 1 Q pangkat 5 min 1 ditambah kombinasi 5 dan 2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 5 min 2. Langsung dimasukin aja ya. 1 dalam kurung 1 dikali 0,7 pangkat 0 dikali 0,3 pangkat 5 ditambah 5 dikali 0,7 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 4 ditambah 10 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 3. Hasilnya yaitu 0,16. Jadi paling banyak yang lulus, paling banyak 2 orang, peluang dari paling banyak 2 orang yang lulus adalah 0,16. Langsung masuk ke rumus, yaitu rumusnya P dalam kurung 2 kurang dari X kurang dari 3 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2, karena tadi yaitu antara 2 dan 3, jadi X nya diganti 2 sama 3.
Terus langsung ke kombinasi dari 5 dan 2 dikali P pangkat 2 dikali Q pangkat 5 min 2 ditambah kombinasi dari 5 dan 3 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 5 min 3. Langsung dihitung 10 dikali 0,7 pangkat 2 dikali 0,3 pangkat 3 ditambah 10 dikali 0,7 pangkat 3 ditambah 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,44. Jadi probabilitas yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang adalah 0,44. Selanjutnya kita akan membahas soal bagian C, yaitu yang ditanyakan hitunglah probabilitas paling sedikit 4 di antara yang lulus. Yang diketahuinya masih sama, yaitu N sama dengan 5, P sama dengan 0,7, Q sama dengan 0,3, X-nya yang beda di sini, X-nya yaitu 4 dan 5. Rumusnya P dalam kurung X lebih dari 4 sama dengan ditambah sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4 ditambah P dalam kurung X sama dengan 5. Kombinasi dari 5 dan 4 dikali P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 min 4 ditambah kombinasi dari 5 dan 5 dikali P pangkat 5 dikali Q pangkat 5 min 5. Langsung dimasukin ya. 5 dikali 0,7 pangkat 4 dikali 0,3 pangkat 1 ditambah 10 dikali 0,3 pangkat 5 ditambah 0,3 pangkat 0, hasilnya 0,53. Jadi probabilitas paling sedikit 4 di antara yang lulus adalah 0,58. Nah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai mean distribusi binomial. Nah, apa sih yang dinamakan mean dari distribusi binomial? Mean atau expected value adalah rata-rata kejadian yang paling besar probabilitasnya. Nah, rumusnya itu mu bisa dilambangkan dengan mu atau EX. EX itu expected value sama dengan, nah rumusnya ini, N dikalikan dengan P, dengan N sama dengan banyaknya percobaan dan P adalah peluang terjadinya sukses atau berhasil. Nah, supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. 35% dari karyawan mensupport plan A. Jika diambil random sampel sebanyak 10 karyawan, berapakah mean dari karyawan yang mensupport plan A? Nah, dari sini diketahui bahwa P-nya itu adalah 35%. Probabilitas suksesnya itu 35%. Atau jika dikonversikan 0,35. Dan N-nya itu adalah random sampelnya adalah 10. Nah, maka mencari mean adalah mu sama dengan N dikalikan dengan P. N adalah 10 dan P-nya itu 0,35. 10 dikalikan 0,35 menghasilkan 3,5. Contoh soal ini adalah bahwa mean dari karyawan yang mensupport plan A adalah 3,5. Sekian dari saya, dilanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya akan dibahas di sini yaitu mengenai varians distribusi binomial. Langsung aja ke pengertian varians itu sendiri. Nah, dalam teori probabilitas dan statistika, varians atau ragam suatu perubahan acak merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar, atau varians merupakan salah satu pendeskripsi dari sebuah distribusi probabilitas. Nah, rumus untuk mencari varians distribusi binomial yaitu yang pertama sigma kuadrat sama dengan sigma x sama dengan 0 sampai ke n, x kuadrat dikali n kombinasi x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x dikurangi mu kuadrat. Nah, rumus tersebut hampir sama dengan turunan rumus rata-rata sehingga menghasilkan sigma kuadrat sama dengan n dikali p dikali q, di mana n merupakan banyaknya percobaan, p merupakan banyaknya percobaan berhasil, dan q merupakan banyaknya percobaan gagal. Nah, q ini rumusnya yaitu 1 min P. Jadi 1 dikurangi banyaknya percobaan yang berhasil. Nah, seperti ini. Dari rumus ini kita dapat membuktikan bahwa varians merupakan
banyaknya percobaan dikali banyaknya percobaan yang berhasil dikali banyaknya percobaan yang gagal. Varian X sama dengan dikali X min EX kuadrat, atau sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan, di mana EX merupakan mean yang rumusnya adalah N kali P. Nah, untuk menyelesaikannya, tentukan bagian yang belum diketahui terlebih dahulu, yaitu EX kuadrat. Kan tadi EX itu mean ya, udah diketahui rumusnya N kali P. Nah, kita tentukan dulu bagian yang belum diketahui, yaitu EX kuadrat. EX kuadrat sama dengan EX kuadrat dikurangi EX ditambah EX. EX kuadrat dikurangi EX ini kita sederhanakan menjadi EX kuadrat dikurangi EX ditambah EX. Nah, karena ini kuadrat, maka kita sederhanakan lagi atau diuraikan menjadi EX dikali X min 1 ditambah EX. EX ini merupakan mean. Nah, yang EX dikali X min 1 ini kan belum diketahui, maka harus diselesaikan. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. EX dikali X min 1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ke N. X dikali X min 1 dikali fungsi X. Fungsi X ini merupakan fungsi distribusi binomial. Nah, maka sigma X sama dengan 0 sampai N. X dikali X min 1, yang ini NX ini merupakan kombinatorial dikali P pangkat X dikali 1 min P dipangkatkan N min X, sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N X dikali X min 1. Kombinatorial dari NX ini itu merupakan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Oh iya, tadi kan yang ini tuh dari sini fungsi X dari distribusi binomial adalah N kombinasi X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Jadi ini adalah fungsi X atau fungsi dari distribusi binomial. Selanjutnya yaitu kita uraikan rumus yang di sini menjadi seperti ini. Jadi sigma X dikali X min 1. Nah, N faktorial diuraikan menjadi N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial dibagi X faktorial adalah X dikali X min 1 dikali X min 2 faktorial. Nah, N X faktorial, N min X faktorial kita turunkan seperti ini, jadi N min X faktorial masih tetap dikali P kuadrat dikali P pangkat X min 2. P kuadrat atau P pangkat 2 dikali P pangkat X min 2 adalah P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Selanjutnya kita ubah lagi atau uraikan lagi persamaan di sini menjadi seperti ini. Jadi N dikali N min 1 dikali P kuadrat kita pindahkan ke sini. Jadi N dikali N min 1 dikali P kuadrat dikali sigma X sama dengan 0 sampai N. Kan tadi yang ini dipindahkan ke sini, jadi di sini tinggal N min 2 faktorial dibagi X min 2 faktorial dikali N min X faktorial. Oke, dikali Px min 2 dikali 1 min P pangkat N min X. Maka kita dapatkan N dikali N min 1 dikali P kuadrat. N kali N merupakan N kuadrat dikali P kuadrat, jadi N kuadrat P kuadrat. N dikali min 1 jadi min N dikali P kuadrat, jadi min N P kuadrat. Selanjutnya, EX kuadrat yang tadi, yang sebelumnya itu kan rumusnya X kuadrat sama dengan EX dikali X min 1 ditambah EX. Nah, karena EX dikali X min 1 ini sudah diketahui, yaitu N kuadrat P kuadrat min N P kuadrat, dan EX itu kan mean. Nah, mean itu rumusnya kan N kali P, jadi kita tambahkan N kali P. Maka kita dapatkan N kuadrat P kuadrat ditambah N kali P dikali 1 min P. Jadi yang ini N P kuadrat ditambah N P ini diuraikan seperti ini. Nah, dengan demikian varian X sama dengan EX min EX kuadrat atau EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan menjadi rumusnya yaitu, kan EX kuadrat itu yang EX kuadrat itu kan rumusnya ini NP kuadrat ditambah NP dikali 1 min P. EX itu mean, karena ini dikuadratkan, kan rumus mean itu N kali P, karena ini dikuadratkan menjadi NP kuadrat, jadi N kuadrat P kuadrat ditambah NP dikali 1 min P dikurangi NP kuadrat. Nah, di sini kita tinggal membuka kurung sikunya. N kuadrat P kuadrat itu kan sama aja NP kuadrat. Nah, jadi NP kuadrat ditambah NP dikali 1 min P
dikurangi NP kuadrat. NP kuadrat dikurangi NP kuadrat itu kan 0. Jadi tinggal NP dikali 1 min P. NP dikali 1 min P ini adalah N kali P kali Q, di mana Q adalah 1 min P, atau 1 dikurangi banyaknya percobaan berhasil. Maka rumus dari varian ini terbukti. Langsung aja ke contoh soalnya. Misal suatu distribusi binomial memiliki N sama dengan 6, P-nya adalah 1/4, dan Q-nya adalah 3/4. Nah, tentukan nilai varians. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Varians atau sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q, di mana N adalah 6, Q 1/4, dan maksudnya P 1/4 dan dikalikan dengan Q yaitu 3/4 sama dengan 1,125. Di sini saya Nur Amalina Nazifa akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mencari nilai simpangan baku dari distribusi binomial. Untuk mencari nilai simpangan baku dari distribusi binomial, maka digunakan rumus tau X, yang dimana tau itu adalah simbol dari simpangan baku. Jadi tau X sama dengan akar dari sigma XI dikurang mu XI kuadrat dikali PXI, yang dimana XI merupakan peristiwa yang muncul pada percobaan ke I. Lalu mu XI yaitu rata-rata peristiwa yang muncul pada percobaan ke I. Lalu PXI yaitu probabilitas peristiwa yang muncul pada percobaan ke I. Lalu kita turunkan lagi yang PXI-nya, ini menjadi N kombinasi X dikali PX dikali Q dikali N pangkat min X. Jadi, tau X sama dengan sigma XI dikurang mu XI kuadrat dikali N kombinasi X dikali P dikali X dikali Q dikali N pangkat min X. Lalu kita turunkan lagi yang N kombinasi X-nya ini menjadi N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Lalu kita turunkan lagi menjadi tau X sama dengan akar N dikali P dikali Q. Nah, di mana N ini adalah banyaknya percobaan, lalu P yaitu probabilitas sukses dan Q adalah probabilitas gagalnya. Jadi ini rumus dari simpangan baku. Lalu lanjut pada contoh, misalkan suatu distribusi binomial memiliki N yaitu 6 dan P yaitu 1/4, lalu Q yaitu 3/4. Tentukanlah nilai simpangan bakunya. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis rumusnya tau X sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Lalu kita masukkan menjadi tau X sama dengan akar dari 6 dikali 1/4 dikali 3/4. Menjadi tau X sama dengan akar dari 1,125. Dan menjadi tau X sama dengan 1,06. Every time I see your